Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuktikan volume daripada bola, rumus daripada volume bola. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak mendengar tentang bagaimana cara kita, mungkin teman-teman sudah banyak tahu apa itu rumus bola, gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bingung bagaimana bisa mendapatkan rumus 4 volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa bisa dapat seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu aplikasi dari penggunaan integral untuk menghitung, bentuk-bentuk yang tidak "bagus" dalam tanda kutip ya. Sebenarnya kan tidak ada bentuk yang tidak bagus di matematika. Tapi memang ini adalah, bentuk yang memang menantang kita untuk bagaimana cara kita mendapatkan rumusnya, mendapatkan, perumusan daripada volume dari dalam hal ini bola, gitu ya. Nah, saya sudah gambarkan di sini setengah daripada bola. Jadi saya, cut daripada si bola itu di tengah, nah kemudian kita akan menghitung volume dari si bola tengah bola ini. Nah kemudian kalau kita bisa mendapatkan hasilnya, maka kita tinggal mengkalikan 2 daripada si volume setengah bola ini untuk mendapatkan satu volume bola utuh, gitu ya. Nah, pendekatan apa yang bisa kita lakukan di sini? Ya tentunya kita dapat menggambarkan ya, kita dapat apa istilahnya, membuat aproksimasi dengan cara begini ya, kita buat aja sebuah setengah lingkaran. Nah, ini salah satu setengah lingkarannya ya. Oh ya jangan lupa, ini panjangnya ya, ini kita taruh di, XYZ plane ya, di bidang X, Y, Z. Dan ini panjangnya adalah R ya, si jari-jari, dan ini panjangnya juga min R, ini panjangnya minus R. Oke, bisa dipahami ya? Nah, teman-teman, kita akan mengaproksimasinya itu dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara begini, kita membuat sebuah volume yang akan kita gunakan untuk mendekati daripada volume si aslinya ini, volume si bola. Nah, caranya gimana? Kita buat misalkan ini, lihat yang ini ya, kita buat satu area, yaitu dalam hal ini adalah ini sebuah setengah lingkaran ya, kalau teman-teman bayangkan, kita lihat dari perspektif yang lain, ini adalah sebuah setengah lingkaran. Sebuah setengah lingkaran yang dibuat di sini ya. Nah, kemudian kita buat setengah lingkaran lagi di depannya. Dibuat setengah lingkaran lagi, kita buat lagi ya. Ups, mohon maaf. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, kita dapat menghitung ya dengan mudah berapa volume dari setengah lingkaran ini, ya nggak? Nah, satu volume dari setengah lingkaran ini ya, daripada bangun dengan alas setengah lingkaran ini tentu dapat dihitung dengan mudah dengan cara misalkan ini adalah delta V, maka delta V-nya ini adalah sama dengan ya, akan sama dengan, si, ya tentu kita tahu si alasnya yaitu ya. Jadi kan ini seperti sama aja seperti setengah lingkaran, kemudian, dibentuk dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Misalkan delta V itu adalah tentunya si alasnya untuk menghitung volumenya, ini volume biasa aja dulu. Delta V itu akan sama dengan ya setengah lingkaran rumusnya kan satu lingkaran tuh pi r kuadrat. Berarti ini setengah pi r kuadrat ya. Nah, ini jarak dari sini ke sini adalah misalkan delta X. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, ini kita buat sumbu Z ya. Nah, si volumenya itu kan si alasnya setengah pi r kuadrat ya pi r itu yang gimana? R-nya itu yang gimana nanti akan kita jelaskan. Dikalikan dengan si tingginya. Dalam hal ini kalau kita bayangkan tingginya adalah si delta X. Betul ya? Nah, cuman bagaimana caranya kita mendapatkan R ini ya? Karena ini akan agak agak kompleks nih. Kenapa? Karena si R-nya ini akan bergantung pada posisinya. Posisinya, posisi daripada dari mana posisi dari di mana kita pengen menggambar daripada si setengah lingkaran, gitu ya. Nah, kalau misalkan si delta X-nya akan sangat kecil, kalau delta X-nya akan dibuat sangat kecil, ya, akan dibuat sangat kecil, maka ini akan ini nih, ya, akan, seperti benar-benar nggak kelihatan kayak sebuah bangun, ya. Jadi hanya seperti sebuah area aja, 2 dimensi, gitu.
Nah, maka si R-nya begini, bagaimana cara kita mendapatkan si R-nya? Nah, ini teman-teman bagian trikinya, ya. Teman-teman bayangkan ini, bayangkan sumbu ini, ya, bayangkan sumbu ini, ya, ini membentuk sebuah setengah lingkaran ya. Anda bisa lihat teman-teman di sini, ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya, sebuah setengah lingkaran terbentuk sini ya. Sorry, maaf. Harusnya seperti ini. Nah, ini berbentuk seperti ini ya. Bagaimana cara kita mendapatkan R, ya? Nah, cara mendapatkan R-nya begini, ya, kita buat sebuah koordinat kartesius terpisah, ya. Kita buat sebuah koordinat kartesius terpisah yang hanya dalam dua dimensi, ya. Ini misalkan si X, ini adalah si Y. Nah, tadi si setengah lingkaran tuh begini kan kurang lebih. Ya, kurang kurang lebih nih jadinya kekurangan ini ya. Jeleknya. Kurang lebih seperti ini. Misalkan ini minus R, ini R. Jadi ini saya proyeksikan ke sini, ke dalam si sumbu ini. Ya, kenapa saya butuh saya proyeksikan? Karena begini, ya, teman-teman. Eh untuk mendapatkan tinggi daripada sorry, si jari-jari daripada si lingkaran ini, ya kan? Kita membutuhkan misalkan kalau misalkan posisinya di sini, ya, posisinya di sini, berarti kan R-nya kan yang ini kan, ya enggak? Ini si R, itu. Berarti kira-kira kalau kita pindahkan ke sini, jadinya seperti ini kan kurang lebih, ya kan? Ini si R, si jari-jari, gitu. Nah, Anda bisa lihat ini kan bisa kita buat, kita bentuk sebuah persamaan lingkaran dari lingkaran ini, ya enggak? Nah, kira-kira seperti ini, ya. Dan ini memenuhi hubungan Pitagoras ya. Jadi kalau misalkan di sini X, ya kan? Di sini kan berarti kalau si panjang ini, ya kan? Ini kan akan bergantung pada si X-nya. Ini kan sumbu X nih, ya. Berarti ini si X. Nah, sedangkan yang ini kan tak lain tak bukan adalah si jari-jarinya, ya enggak? Si jari-jari lingkaran besar. Berarti ini lingkaran kecil ya, R kecil misalkan. Ini jari-jari lingkaran kecil. Sedangkan ini R besar. Nah, R kecil ini tak lain tak bukan adalah si Y, ya enggak? Benar gak? Kenapa? Karena si sumbu Y itu nanti akan menunjukkan tinggi daripada si setengah lingkaran. Dalam hal ini si R-nya, ya jari-jarinya, gitu, ya nggak? Di saat yang bersamaan, gitu. Ini karena gambarnya saya kurang bagus, jadi agak miring gitu. Nah, sebetulnya dia lurus gitu. Makanya jadi bisa, maka si R itu sama dengan si Y. Maka kalau kita bentuk persamaan lingkaran, bagaimana persamaan lingkaran? X kuadrat plus Y kuadrat harus sama dengan R besar kuadrat. Dalam hal ini R besar, ini harusnya R besar ya, biar sama ya. Minus R besar, ini adalah R, ya. Ini R besar kan ya? Iya betul. Ya, R kecil adalah untuk menunjukkan tinggi daripada si jari-jari daripada si setengah lingkaran yang kita buat, ya. Dalam hal ini kan Y tadi adalah sama dengan R, berarti X kuadrat tambah R kuadrat sama dengan R besar kuadrat. Maka untuk mendapatkan si R, ini sama dengan akar R kuadrat minus R kuadrat minus X kuadrat. Kenapa nggak plus minus ya? Karena kan yang mau kita cari kan jari-jarinya, ya. Jari-jarinya, ya, jari-jarinya, ya. Maka kita bentuk jari-jari itu tidak mungkin negatif gitu, selalu dia positif. Maka kita akan ubah dia menjadi positif saja. Yang kita ambil hanya positifnya saja. Maka R itu sama dengan ini. Ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Dan ini kita masukkan ke sini. Jadi delta V sama dengan setengah pi R kuadrat. R-nya tadi adalah akar R kuadrat X kuadrat. Maka ini menjadi R kuadrat minus X kuadrat delta X. Ya, mulai dari sini ya. Maka kita dapatkan untuk mendapat, nah ini kita hanya untuk, nah di sini harus di note, ini hanya mendapatkan satu penampang. Ini hanya untuk menghitung luas satu penampang. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menjumlahkan? Bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan eh, kalau ingin menjumlahkan semua penampang yang ada. Ya, ini kita sebut aja penampang ya yang tadi kita buat.
itu sebuah penampang, kita menjumlahkan semua penampang yang ada. Nah, jumlah dari semua penampang yang ada, itu kan akan mendekati, akan mengapproximate daripada luas, daripada volume eh, setengah bola, dalam hal ini setengah bola yang asli. Ya nggak? Nah, berarti kita buat untuk mendapatkan V-nya, V bola, V setengah bola, ini akan didekati, pertama didekati dulu ya, didekati oleh jumlahan, jumlahan daripada si setengah bola ini, ya kan? Jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N, ya, dari setengah pi R, setengah pi R kuadrat minus XI kuadrat delta X. Benar nggak? Ya nggak? Jadi kita menjumlahkan I ke 1 sampai ke N itu artinya adalah kita menjumlahkan semua penampang yang ada sampai jumlahnya, jumlah kan tergantung yang kita yang buat ya. R-nya itu kita tentukan berapa. Nah, cuman untuk mendapatkan luas sebenarnya, maka kita ubah ini menjadi eh, limit dari jumlahan Riemann. Nah, maka kita ubah menjadi limit jumlahan Riemann, maka dia nanti akan berubah menjadi sama dengan. Berarti menjadi kita buat kalau dalam jumlahan konteks jumlahan Riemann, berarti kita buat si N-nya ini, si jumlahan daripada si penampang ini menuju tahingga. Jadi ada banyak tahingga ini. Ada banyak tahingga ini ya. Kita buat banyaknya tahingga. Nah, maka limit N menuju tahingga dari ini ya kan I sama dengan 1 sampai dengan N dari setengah pi R kuadrat min XI kuadrat delta X ya. Saya asumsikan bahwa teman-teman sudah mempelajari limit jumlah Riemann. Kenapa ada XI di sini ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu penting ya XI-nya ya. Nah, kita mengenali bahwa ini adalah limit jumlah Riemann. Ya, limit jumlah Riemann bisa kita transformasikan menjadi sebuah integral. Maka kita ubah menjadi integral. Ubah menjadi integral dari limit jumlah Riemann. Jumlah Riemann. Ya, jadi maka volume setengah bola ini sama dengan integral. Nah, ini kita mau menghitung penampang dari mana ke mana. Nah, kita mau menghitung dari si R sampai ke minus R. Ya. Nah, kita mulai dari yang terkecil dulu. Minus R sampai R. Ya. Minus R sampai R. Nah, kita ubah yang ini. Ini kan fungsinya. Ya kan? Menurut limit jumlah Riemann, maka ini menjadi si fx. Ini menjadi dx. Gitu. Nah, maka fx-nya menjadi setengah pi R kuadrat minus X kuadrat delta dx, sorry ya. Kita ubah menjadi elemen integral. V setengah bola, kita bisa hitung. Ini integral ini sangat mudah untuk dihitung. Maka ini menjadi setengah pi R. Ini integralnya menjadi integral minus R sampai R dari setengah pi R kuadrat min setengah pi X kuadrat dx. Maka V setengah bola ini sama dengan setengah pi R kuadrat X minus setengah, atau nggak usah ribet-ribet ya. Alah, pakai ribet-ribet pula. Ini berarti bisa ini aja ya, bisa dikeluarkan aja setengah pi-nya ya. V setengah bola sama dengan setengah pi R kuadrat, maka menjadi R kuadrat X minus X kuadrat menjadi sepertiga X pangkat 3 dengan dievaluasi dari minus R sampai R. Maka ini menjadi setengah pi, dalam hal ini kita masukkan R dulu, maka ini menjadi R pangkat 3 dikurangi sepertiga
R pangkat 3, ini minus R, ya kan? Nah, dikurang dengan minus R pangkat 3, ini menjadi ditambah ya, sepertiga R pangkat 3. Bener nggak? Maka menjadi volume setengah bola ini sama dengan setengah pi, dalam hal ini R 2R pangkat 3 ditambah sepertiga R pangkat 3. Volume setengah bola sama dengan ini berarti 7 eh, mohon maaf ada kesalahan minor ya, ini harusnya minus ya, minus sepertiga, sorry, minus 2/3 R pangkat 3 ya, ini minus ketemu minus ya. Oke, maka volume setengah bola ini sama dengan setengah pi dikalikan dengan ini 4/3 R pangkat 3 ya. Maka volume setengah bola adalah 2/3 pi R pangkat 3. Ini volume setengah bola gitu ya. Didapat V setengah bola adalah 2/3 pi R pangkat 3. Maka untuk volume bola ini adalah 2 kali dari 2/3 pi R pangkat 3. Maka ini menjadi 4/3 pi R pangkat 3. Maka terbukti volume bola adalah segini. Gitu ya teman-teman. Ya baik, jadi itu sedikit main-main dikit ya dengan integral untuk mendapatkan volume daripada bola. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.